Kegiatan Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan atau SKTR dilakukan untuk mengetahui perkembangan sektor konstruksi secara umum. Untuk menangkap perkembangan tersebut, maka diperlukan suatu instrumen atau alat yang dapat memotret kondisi lapangan dengan baik, jelas, dan sistematis, yaitu dengan penggunaan kuesioner Survei Perusahaan Konstruksi Triwulanan. Lalu, bagaimana cara pengisian kuesioner tersebut agar dapat menghasilkan data yang berkualitas? Mari kita simak video ini. Agar informasi yang akan dituliskan dapat terlihat dengan jelas dan mudah untuk dibaca, maka isian sebaiknya dituliskan dengan huruf balok dan menggunakan tinta berwarna hitam. Kemudian, berikan tanda centang pada kolom triwulan yang terletak pada bagian kanan atas kuesioner sesuai dengan periode pencacahan yang sedang berlangsung. Pada blok 1, isikan jawaban sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya atau sesuai dengan isian yang tercantum dalam daftar sampel. Penulisan nama perusahaan diikuti dengan tanda baca koma, serta diakhiri dengan penulisan badan usaha yang dimiliki oleh perusahaan. Pada blok 2, isikan jawaban pada kolom yang sesuai dengan periode pencacahan yang sedang berlangsung dan sesuai dengan satuan yang telah ditentukan. Untuk periode pencacahan pada triwulan 1 2020, Anda dapat mengisikan rincian mengenai tenaga kerja, balas jasa, dan rata-rata upah selama triwulan 4 2019 dan triwulan 1 2020. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dapat mendukung penghitungan pertumbuhan indeks pekerja tetap, hari orang, serta balas jasa dan upah pada triwulan 1 2020. Perlu diperhatikan bahwa pemilik perusahaan dihitung sebagai pekerja tetap, sehingga rincian 1 dan 2, yaitu jumlah pekerja dan jumlah balas jasa yang diterima oleh pekerja pada rincian tersebut harus terisi. Jika perusahaan sedang tidak ada pekerjaan atau proyek pada triwulan pencacahan yang sedang berlangsung, maka rincian 5, yaitu rata-rata upah pekerja tidak tetap atau harian per hari, harus diisikan dengan nilai rata-rata upah harian untuk pekerja tidak tetap yang biasanya dibayarkan ketika perusahaan sedang ada pekerjaan atau proyek. Kemudian, berikan keterangan penjelas yang perlu disampaikan, termasuk jika terdapat isian yang berfluktuasi pada kolom catatan yang terletak pada halaman terakhir kuesioner. Selanjutnya adalah pengisian pada blok 3. Pekerjaan atau proyek yang dituliskan pada blok ini adalah seluruh proyek yang dikerjakan oleh perusahaan selama tahun 2020, baik pekerjaan yang telah dimulai sebelum tahun 2020 atau pekerjaan yang dimulai pada tahun 2020. Pertama, tuliskan nama pekerjaan dengan jelas dan lengkap. Kemudian, tuliskan nama dan kode provinsi di mana pekerjaan tersebut berlokasi. Selanjutnya, isikan nilai kontrak yang dikerjakan oleh pihak pemborong dalam ribu rupiah berdasarkan surat perjanjian atau surat perintah kerja antara pihak pemberi pekerjaan dengan pihak penerima pekerjaan. Kemudian, isikan persentase kumulatif nilai pekerjaan yang disubkontrakkan kepada pihak lain. Pekerjaan yang disubkontrakkan dapat berupa bahan material dan tenaga kerja atau hanya tenaga kerjanya saja. Isikan 0 jika tidak ada pekerjaan yang disubkontrakkan. Kemudian, isikan bulan dan tahun kontrak pekerjaan tersebut dimulai dan selesai. Berikut merupakan contoh ketentuan pengisian rincian mengenai nilai konstruksi yang diselesaikan untuk periode pencacahan triwulan 1 2020. Isikan persentase realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan pada bulan Oktober hingga Desember 2019. Rincian 1 ini hanya terisi jika kontrak pekerjaan dimulai sebelum tahun 2020. Rincian ini diperlukan untuk mendukung penghitungan pertumbuhan indeks nilai konstruksi yang diselesaikan pada triwulan 1 2020. Selanjutnya, isikan persentase kumulatif realisasi fisik pekerjaan yang diselesaikan pada akhir triwulan. Jika pekerjaan dimulai sebelum tahun 2020, maka isikan rincian 2A dan 2B. Jika pekerjaan dimulai pada triwulan 1 2020, maka isikan rincian 2B saja. Dan jika pekerjaan dimulai dan selesai pada triwulan 1 2020, maka isikan 100 pada rincian 2B. Selanjutnya, isikan persentase kumulatif fisik pekerjaan yang direncanakan dapat terrealisasi pada akhir triwulan berikutnya. Jika pekerjaan dimulai sebelum tahun 2020 dan masih berlanjut pada triwulan 2 2020, maka isikan rincian 3A dan 3B.
Jika pekerjaan dimulai sebelum tahun 2020 dan telah selesai pada triwulan 1 2020, maka isikan rincian 3A saja. Dan jika pekerjaan dimulai dan selesai pada triwulan 1 2020, maka kosongkan rincian 3A dan 3B. Kemudian, gandakan lembar blok 3 jika jumlah proyek yang dikerjakan oleh perusahaan berjumlah lebih dari 4. Jika perusahaan sedang tidak ada pekerjaan atau proyek pada triwulan pencacahan yang sedang berlangsung, maka kosongkan isian pada blok ini dan berikan keterangan penjelas atau tambahan pada kolom catatan yang terletak pada halaman terakhir kuesioner. Blok 4 merupakan blok yang harus terisi, baik untuk perusahaan yang sedang mengerjakan proyek atau tidak mengerjakan proyek pada triwulan pencacahan yang sedang berlangsung. Berikut merupakan contoh pengisian blok 4 pada periode pencacahan triwulan 1 2020. Jika pengusaha mempersepsikan pendapatan usahanya meningkat pada triwulan 1 2020, maka isikan dengan kode 1. Jika tetap, isikan dengan kode 2, dan jika menurun, isikan dengan kode 3. Jika pengusaha beranggapan bahwa pendapatan usahanya akan meningkat pada triwulan 2 2020, maka isikan dengan kode 1, dan jika tetap, isikan dengan kode 2, dan jika menurun, isikan dengan kode 3. Lakukan hal yang sama untuk rincian 2 hingga 8. Blok 5 merupakan blok yang juga harus terisi, baik untuk perusahaan yang sedang mengerjakan proyek atau tidak mengerjakan proyek pada triwulan pencacahan yang sedang berlangsung. Berikut merupakan contoh pengisian blok 5 pada periode pencacahan triwulan 1 2020. Jika pengusaha mempersepsikan tidak ada masalah mengenai akses kredit, maka isikan dengan kode 1. Jika sedikit masalah, maka isikan dengan kode 2. Jika cukup bermasalah, isikan dengan kode 3. Jika bermasalah, isikan dengan kode 4. Dan jika sangat bermasalah, isikan dengan kode 5. Lakukan hal yang sama untuk rincian 2 hingga 10. Kemudian, tuliskan informasi atau keterangan tambahan yang diperlukan sebagai pelengkap dan pendukung isian pada blok 1 hingga blok 5. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. See you in the next video.